Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wala haula wala quwata illa billah. Ada satu pesan dari Syekh Abdul Qadir ya dalam satu pertemuan gitu. Dia mengatakan bahwa sangat penting bagi kita untuk mempelajari sejarah sebelum tahun 1945 ya. Jadi tahun 1945 kita tahu ada satu peristiwa besar yaitu Perang Dunia Kedua. Tapi yang perlu dipahami adalah sebelum Perang Dunia Kedua itu, yaitu apa yang terjadi pada tahun 1944, yaitu satu konferensi yang berlangsung di satu kota kecil di Amerika Serikat namanya Bretton Woods. Nah, ini yang kemudian menghasilkan apa yang dikenal sebagai Bretton Woods System. Di mana di dalam Bretton Woods Conference ini ada satu keputusan yang kemudian mengubah tatanan dunia dan bagaimana dunia berkembang sesudahnya ya, yaitu satu diputuskannya dibentuknya dua lembaga ya, yang satu namanya adalah IMF, International Monetary Fund. Nah, lembaga ini bertugas untuk menolong negara-negara yang memerlukan bantuan finansial ya. Jadi pada dasarnya ya sederhananya adalah IMF akan memberikan hutang-hutang kepada pemerintahan-pemerintahan yang memerlukan biaya dalam penyelenggaraan kehidupan bernegaranya. Jadi kita tahu pada tahun-tahun 30-an 40-an itu adalah masa-masa berdirinya negara-negara nasional ya. Jadi disitulah kita bisa menandai bahwa negara berdiri itu bersamaan dengan model utang publik ya. Nah, yang kedua adalah dibentuknya Bank Dunia. Nah, Bank Dunia itu memberikan bantuan-bantuan finansial untuk jangka panjang. Jadi yang disebut dulu adalah program-program pembangunan. Nah, itu mendapatkan utang-utang dari Bank Dunia dan itu mencakup semua kegiatan yang karena itu mudah kita lihat bahwa ya Bank Dunia itulah yang kemudian mengisi APBN dari satu negara nasional ya. Jadi kalau IMF itu adalah bantuan-bantuan jangka pendek, yaitu soal likuiditas jangka pendek ya. Biasanya kalau ada satu krisis, IMF akan memberikan bantuan. Nah, di luar keputusan institusional itu adalah satu keputusan di bidang moneter, di mana pada tahun itu yang dikenal sebagai Bretton Woods System diputuskan bahwa satu-satunya mata uang yang di backup dengan emas hanyalah US dollar. Dan seluruh mata uang kertas yang lain diikat atau di-peg dengan US dollar dengan kurs yang diputuskan secara politik. Jadi kalau ada satu pemerintahan atau satu negara mau mengubah kurs mata uang nasionalnya terhadap US dollar, itu harus diputuskan oleh pemerintah. Gitu. Nah, tentu pasti harus seizin IMF karena kemudian semua negara nasional itu menjadi anggota IMF dan anggota Bank Dunia, tentu melalui bank sentralnya. Nah, jadi di sini terjadi perubahan yang sangat fundamental karena sebelum ada IMF dan Bank Dunia itu negara-negara nasional Indonesia belum ada, ya. Tapi negara-negara nasional yang lain itu punya kedaulatan dalam menentukan kebijakan keuangan dan moneternya. Nah, sejak berdirinya Bretton Woods System, yaitu IMF dan Bank Dunia, negara nasional tidak punya kedaulatan sama sekali dalam menentukan kebijakan finansial dan moneternya. Nah, jadi apa yang kita bisa lihat di sini, inilah awal dari apa yang boleh dikatakan, nah, di Syekh Qadir mengatakan bahwa momentum ini atau yang ya tahun 1944-45 ini adalah matinya negara bangsa. Jadi nation state bubar, tidak ada lagi, karena tidak ada lagi yang namanya kedaulatan nasional. Ya, nah ini celakanya dalam hal Republik Indonesia baru merdeka sesudah Bretton Woods System berdiri. Jadi kita merasa kita mendaulatkan diri, memerdekakan diri, tapi sebenarnya sama sekali tidak ada sudah kemerdekaan itu.
Karena begitu kita merdeka, Indonesia merdeka, dia sudah menjadi anggota IMF, menjadi anggota Bank Dunia, dan sama sekali tidak ada kedaulatan nasional dalam bidang ini ya. Nah itu dibuktikan ketika Republik Indonesia berdiri tahun 45, kemudian tahun 46 mulai memiliki bank negara yaitu BNI 46. Nah, bayangkan jadi Indonesia merdeka itu belum ada bank nasional, bank negara. Jadi masih menggunakan sisa-sisa mata uang Hindia Belanda dan Jepang ya. Nah, jadi begitu ada bank negara 46 terjadilah persoalan masalah moneter dan keuangan gitu. Jadi mulai ada namanya uang Republik Indonesia tapi masih berlaku dan beredar mata uang Hindia Belanda dan uang Jepang. Nah, kan itu waktu itu ada keputusan-keputusan untuk mengatur bahwa mata uang Hindia Belanda dan mata uang Jepang ini sudah tidak diakui, dan karena itu dibuatlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 yang isinya antara lain melarang siapapun untuk menggunakan mata uang yang tidak diakui pemerintah, yaitu uang Hindia Belanda dan uang Jepang. Nah, tapi kita tahu kemudian Belanda tidak terima bahwa Indonesia memerdekakan diri, ya, dan karena itu terus diganggu terus dengan kita tahu ada operasi militer, Kenil dan sebagainya. Tapi juga kemudian dipersuasi terus dengan sesudah tekanan militer, akhirnya diajak berunding. Terjadilah konferensi Meja Bundar tahun 1948, 49. Nah, disitulah kemudian ambil beberapa keputusan penting yang lagi-lagi sepenuhnya menghilangkan kemerdekaan Republik Indonesia sebetulnya. Karena satu, BNI 46 sebagai Bank Negara Indonesia, Republik Indonesia ditolak. Dan dengan sendirinya uang Republik Indonesia juga ditolak. Nah, lalu disodorkan satu bank Belanda, yaitu The Jeffers Bank, untuk menggantikan Bank Negara Indonesia 46 yang kemudian tahun 52 sepenuhnya beroperasi menjadi Bank Indonesia. Dan karena itu uang Republik Indonesia juga dihentikan, diganti menjadi uang Bank Indonesia. Nah, jadi praktis tidak ada lagi kedaulatan politik maupun finansial dan moneter, karena makna dari pergantian bank negara itu adalah bahwa yang menguasai sepenuhnya sebuah negara adalah bank sentral yang bersangkutan. Sebagaimana salah satu ya, Amsel Rothschild mengatakan, saya tidak peduli dengan siapapun yang memegang politik dan hukum di satu negara sepanjang saya yang mengendalikan sistem keuangannya gitu. Karena dia tahu betul bahwa yang mengendalikan sistem keuangan itulah yang mengendalikan sebuah negara, dan tentu melalui satu mekanisme utang piutang tadi gitu ya, karena Hindia Belanda punya utang yang kemudian di carried over, dialihkan menjadi hutang Republik Indonesia gitu ya. Nah, jadi saya rasa ini penanda yang lebih penting lagi bagi kita, karena tahun 45 kita baru merdeka persis pada saat terjadi perubahan sistem moneter dan finansial dunia gitu ya. Jadi saya hanya ingin menyampaikan karena itu menjadi penting seperti kata Syekh Khalid As-Sufi untuk mempelajari sejarah sebelum 1945. Maknanya adalah bahwa kita harus mengambil pelajaran dari situ, mengambil model apa yang berlangsung tahun sebelum 45 dan mencoba untuk menerapkannya kembali, dan antara lain adalah peranan emas dan perak di dalam transaksi keuangan ya. Jadi kita mohonkan kepada Allah SWT untuk memberikan kita kejernihan di dalam pemikiran kita dan dalam tindakan kita, dan untuk kembali memberikan kedaulatan dan kemerdekaan bagi bangsa ini dan membebaskan dari penjajahan sistem riba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin.